Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun berada, jumpa lagi di Renungan Harian Sulung. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini akan direnungkan dari Markus 14 ayat 1 dan 2 demikian. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Saudara, manusia cenderung merencanakan banyak hal menurut keinginannya sendiri dan merasa yakin pasti bisa mewujudkannya. Apalagi jika merasa memiliki sumber daya yang cukup, antara lain pengetahuan, gelar, jabatan, harta, popularitas, dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan imam-imam kepala dan para ahli Taurat. Mereka merencanakan untuk menangkap Tuhan Yesus dengan strategi yang mereka susun dengan rapi dan akan dilaksanakan secara diam-diam setelah perayaan Paskah. Semua itu mereka rancangkan dengan hati-hati untuk menghindari keributan, sebab pada saat itu orang banyak sedang terkagum-kagum dengan semua yang Tuhan Yesus lakukan. Jika sampai terjadi keributan, maka pemerintah Romawi bisa turun tangan dan mengambil kembali semua kekuasaan yang sudah mereka diberikan kepada mereka. Dan itu berarti mereka akan kehilangan segalanya. Ketika Yudas tiba-tiba datang dan menawarkan untuk menyerahkan Tuhan Yesus dengan bayaran 30 keping perak, nampaknya yang mereka inginkan tercapai. Tetapi siapa sebenarnya pemegang otoritas di balik semua itu? Bukan mereka atau siapapun, melainkan Allah. Tujuan Tuhan Yesus menjadi manusia memang untuk mati di salib demi menebus manusia dari dosa dan maut. Semua itu merupakan rancangan Allah sejak sebelum dunia diciptakan. Bukan karena imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang menginginkan dan merancangkan hal tersebut. Juga bukan karena Yudas menjualnya, atau orang banyak berdemo minta dia disalibkan, atau Pontius Pilatus atau Herodes, maupun para prajurit yang menyalibkannya. Bukan. Waktunya pun waktu Tuhan, bukan waktu mereka. Di mata manusia, semua terjadi dengan tiba-tiba dan sangat cepat, sehingga sebelum perayaan Paskah berakhir, semua sudah selesai, tidak sama dengan apa yang mereka rancangkan. Saudara, merencanakan segala sesuatu memang adalah natur manusia, sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hidup ini kurang maksimal jika hanya mengalir saja mengikuti arus. Meskipun demikian, kita harus ingat bahwa pemegang otoritas atas segala sesuatu adalah Allah. Jadi, jika kita ingin hidup kita maksimal, sebelum merencanakan sesuatu, mari kita lebih dulu mencari pimpinan Tuhan. Yakobus menegur orang yang merencanakan segala sesuatu menurut keinginannya sendiri tanpa melibatkan Tuhan sebagai orang yang congkak. Mengapa? Sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan 5 menit di depan kita pun kita tidak tahu. Saudara, maka orang bijak merencanakan segala sesuatu dengan mencari pimpinan Tuhan terlebih dahulu dan taat kepadanya. Orang yang demikian pasti akan menuai hasilnya yang berlimpah dan maksimal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena sebagai gambar Allah kami diberi hak untuk merencanakan segala sesuatu dalam hidup kami. Namun Tuhan, kami mengaku
bahwa kami sebenarnya tidak tahu apa-apa. Karena itu Tuhan, sebelum kami merencanakan apapun dalam hidup kami mau belajar untuk senantiasa mencari pimpinanmu Tuhan. Dan kami mohon Tuhan menyatakan pimpinanmu dengan jelas. Dan Tuhan menolong kami memiliki hati yang lemah lembut, mata yang terbuka, yang bisa menangkap akan pimpinanmu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dan Engkau selalu sabar walaupun kami seringkali tidak paham. Ya Tuhan, karena itu kami mohon Tuhan menolong kami, memberikan kepada kami hati yang peka, dan kami mau taat apa saja yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.